bahkan dia kayaknya tidak akan susah sampai 7 turunan. Berarti dokter juga dong, kan dokter kembarannya. Saya turunan ke-8, udah habis. Nah, jadi udah habis. Giliran saya udah habis. Di dia kaya. Piano, mari main piano. Nah, sekarang ada yang lebih buruk dari nasibnya, suaranya. Dengan di situ, dia jadi tahu gitu loh. Itu apa? Gitu loh. Ya. Siapa ya yang menjadi pasangan aku? Iya sih, nggak Kak Reza juga. Kalau buat pasangan, kira-kira misalkan siapa? Ada kan kalau dulu artis lama ada Jack John. Makan baut. Jack John. Dokter setia kan? Dokter? Ya, dokter beda sama adik. Setia. Setia. Dokter pekerja keras juga. Macan aja. Macan aja saya pelihara. Ya, apalagi istri. Oke, semuanya kita kembali lagi di Oke Bos. Siap, Bos. Filosofi. Edukasi. Filosofi. Edukasi. Prak 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 prak. Woi. Seorang petinju terbaik di dunia, Johnny Depp, pernah berkata kepada adiknya yang hilang saat tamasya ke Cianjur Selatan. Siapa nama adiknya? Adiknya Johnny Depp. Iya. Yang hilang saat tamasya ke Cianjur Selatan. Iya. Johnny Iskandar. Itu opening dulu. Hebat. Penyanyi aja nih sekarang. Gue gak heran netizen pada dulu jatuh cinta sama kalian ya. Karena memang benar-benar bagus banget. Bukan chemistry-nya. kalian dong, tapi Oh, adik sama saya. adiknya. Saya hanya meragakan seperti adik saya. Iya. Karena dulu ingat juga kan, gitu loh. Bukan Vicky Prasetyo. Ini dokter Faiki. Dokter cinta, Paiki, terakreditasi sama BPN dan Pemda Sulut. Ya. By the way, kalau dipikir-pikir nama lu kenapa pakai dokter kulit ya? Cinta Vinsky, ini Cinta Faiki. Iya sama aja sih, sebenarnya kayak dokter kulit. Biasa nyembuhin panuan ya. Ya beda dong. Emang kenapa? Iya, aku tuh mau main kesini sebenarnya mau ketemu sama Kak Vicky. Lama banget udah nggak ketemu. Boleh nanti ketemu sama Kak Vikinya, mendingan sekarang ketemu sama adanya dulu. Kalau yang ini Kakak. lebih nggak sesat. Oh iya kakaknya. Kalau ini lebih nggak sesat soalnya. Di sini Berteori. berteori. Tapi menurut aku Kak Vicky nggak sesat, Kak Vicky tuh menyenangkan. Oh wow. Jarang-jarang ya kita dapat opini Iya. seperti ini ya tentang adiknya dokter ya. Iya, saya juga bingung nih. Tapi adik saya sering cerita dulu bahwa Saila juga ya sering berprogram bersama, kerja bersama sama Raffi Ahmad ya. Dulu kalian bertiga ya. Emang yang kamu inget apa sih tentang bersama seorang Vicky Prasetyo itu di dalam sebuah program? Kalau Kak Vicky tuh buat aku orangnya sangat menyenangkan dan tulus orangnya, mau apa ya, mau berbagi, mau merangkul. Ada Apakah itu bukan momen bagian- spesifik, ada momen spesifik apa nggak yang kamu inget banget waktu itu Vicky benar-benar bikin kamu terharu gitu? Kalau momen spesifiknya itu yang lebih aku bikin terharu pas Kak Vicky ditahan sih. Jadi aku sedih banget waktu itu. Ya ampun, kenapa sih Kak? Itu kan urusan yang udah lama gitu. Tapi kenapa Kak Vicky harus menanggungnya setelah berlama-lamaan itu? Tapi Kak Vicky tiba-tiba harus menanggungnya, terus harus ditahan gitu. Waktu Dan kamu saya dengar denger beritanya kamu. tuh gimana tuh? Pertama kali kamu dengar beritanya Vicky Prasetyo ditahan Jadi gitu? waktu itu memang masih kontek-kontekan di grup gitu kan. Terus udah gitu nggak lama, gua hari ini ditahan. Serius loh. Semua teman-teman di grup juga pada bingung kan, pada kaget. Ada Arafi, Karena pada saat itu menurut Payanto. adik saya harusnya dia syuting. Betul. Maghribnya betul. jam 6, tiba-tiba jam 6 yang ada bukan Vicky Prasetyonya adik sayanya malah ke Rutan Salemba. Iya. Jadi pamitan dia. Dia mau syuting cerita sama saya di mobil kejaksaan Jakarta Selatan yang dia mobil ambulan mobil kejaksaan itu. Di dalam perjalanan dari Jakarta Selatan menuju ke Rutan Salemba, dia masih ngabarin bahwa dia hari ini ada janji untuk syuting. Ngabarin ke teman-teman Iya, semuanya. bener banget, ngabarin di grup semuanya, pamitan, itu bener banget. Maaf ya John, gue hari ini nggak bisa syuting, gue dijemput gitu. Iya, sama kejaksaan. Itu di grup tuh ditulis Iya, di gitu. grup. Dan ada pakai Saila botol juga, ada gitu. Raffi Ahmad, ada Payanto, ada Mbak Denok, semua lah. Iya. Pokoknya tim-tim Trans 7 dan tim-tim Oke Bos di situ. Nah, perasaan kamu pada saat itu, waktu tiba-tiba yang malah nggak berangkat ke studio, malah tiba-tiba berangkatnya ke Rutan Salemba. Nah, kamu tuh bagaimana tuh situasinya?
Aduh, aku tuh waktu itu juga aku kepikiran pengen ngontek salah satu adiknya Vicky Prasetyo, bukan kakaknya. Waktu itu kita belum kenal ya, Dok. Iya, Aku iya, baru tahu. Baru tahu loh. Kamu kalau Kak pinter Vicky, ya, iya. cepet ya Dok ya dia ya. Aku baru tahu kalau Kak Vicky tuh punya kakak, karena Kak Vicky nggak pernah Cerita. Nggak pikir nggak pernah cerita kakaknya. Nggak pernah. Dia nggak menganggap aku kakak kamu. Jadi waktu itu aku sempet, mungkin keadaan keluarganya pasti lagi ribet kali ya. Jadi waktu itu setelah udah beberapa hari gitu, aku coba kontak salah satu adiknya Kak Vicky, bukan Nabila, satu lagi Baby. Aku kontaknya ke Baby gitu, Beb, gimana gitu keadaannya gitu. Ya Kak gitu, ya ampun Beb, semangat ya apa gitu. Tapi, jadi dari situlah kontak-kontakan. tahu nggak sama suster, Baby. ada fakta menarik staf ahli dari adik saya yang cerita. Waktu adik saya ada di dalam rutan Salemba kan kondisinya pandemik, tidak ada jengukan. Makanan itu cukup prihatin dan sulit karena kantin-kantin semua tutup demi alasan kesehatan. Bentar Dok, kok kayaknya kayak dokter gitu yang pernah mengalami itu, kayak deep banget gitu. Iya, memang aku Kalau saking- kembar mungkin ada ikatan batin. Loh, kok aku sebagai suster juga baru tahu, aku pikir kakaknya. Iya, aku kakaknya, cuma kembar. Cuma aku duluan dia baru gitu loh. Jadi, Katanya kalau beda. kakaknya justru yang keluar terakhir karena dia ngalah dong. Iya kan target ini udah aku pala nih, tiba-tiba disela sama dia badannya gitu. Jadi aku ke belakang gitu. Aku kakak tetap. Baru dia cuma bedanya kalau saya akademis, nah karena dia keseruduk babi ngepet. Ya, iya, jadi dia pernah keseruduk babi ngepet, jadi dia beda. Tapi adik saya pernah cerita suster staf ahli bahwa di dalam rutan Salemba yang sulit itu, ya, Sahila membantu memberikan uang makan yang cukup lumayan loh buat seorang Vicky Prasetyo. Kamu masih perhatian sama adik Ya saya? Allah, Masya Allah. Ya karena ya adik dokter juga baik luar biasa gitu kan. Kita ya sesama temen saling bantu aja, jadinya itu mah bukan apa-apalah. Karena adiknya dokter tuh baik banget sama saya. Ya ampun. Masya Allah. coba. Sempet ketemu atau jenguk atau gimana waktu itu? Nggak boleh dijenguk sih. Ya. Iya nggak nggak bisa bisa sih dijenguk. waktu itu karena lagi pandemik juga kan. masih Cuma awal Sahila pandemi. ngirimin surat gitu, semoga bermanfaat dan berguna. Uang ini bisa digunakan untuk makan sehari-hari di sana. Yang kuat ya Kak. Kata-katanya seperti itu yang saya ingat dari surat yang di capture. Terus Saat gimana itu baru tuh kira-kira bawanya Sahila Isyam. Hah? adiknya dokter melihat surat kayak gitu Dia dalam bilang, keadaan begitu sedih tidak di sana? salah saya dulu berprinsip bahwa Sahila itu adalah seorang sahabat, seorang saudara, seorang adik. Karena pada saat itu hampir pasangan-pasangan atau mantan adik saya tidak ada di saat dia lagi terpuruk dan jatuh. Justru yang ada malah sahabatnya Sahila Isyam. Serius Dok, jadi nggak ada sama sekali mantan-mantan. Tidak ada mantannya, dia hanya menikmati kebersamaan di saat dia lagi senang. 679 mantan tidak ada satupun yang menjenguk atau memberikan Tidak sesuatu ada. Malah support. Sahila. 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 Kok saya penasaran, tapi kenapa adanya dokter ini nggak pernah naksir sama Sahila? Karena mungkin kalau dia naksir, nanti takutnya akan mengecewakan. Oh, karena dia tahu Apabila ya. selesai, maka hubungannya pun akan selesai. Tapi kalau dijaga sebagai pertemanan dan persaudaraan, maka selamanya akan tertanam sebagai persaudaraan. Ini yang pernah dibicarakan Red Columbus sebelum dia menemukan Pemda Pasuruan. Jadi ini yang memang sangat penting gitu loh. Tapi saya setuju sih Dok sama itu. Saya juga pernah naksir sama orang, tapi Betul. saya tahan-tahan soalnya terlalu baik Dok. Jadi saya takut daripada nanti saya pacaran, putus, jadi stranger kan, jadi nggak Benar. kenal, jadi mendingan ikatan aja. persaudaraan aja. Benar, suster tapi udah pernah mencoba? Apa? Ya dengan dokter atau ya maksudnya memandu kasih gitu loh. Pernah nggak punya mantan seorang dokter, seorang Pernah profesor? 4 tahun. Kan waktu itu saya cerita juga di sini. Iya, maksudnya pernah dengan dokter. Bukan dokter Vicky. Iya, dokter Rono, tapi disuntik. Ya kalau sakit gitu loh, maksudnya disuntik apa enggak gitu loh. Sama dokter suka nyaranin apa jangan kasih obat puyer. Oh atau- iya dong, pasti Tetep dong. disuntik. Suntik apa? Kalau disuntik enggak sih Dok. Kalau disuntik harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Tapi ya, dokter, rumah sakit. Kenapa staf ahli? Kalau penonton itu tetap bisa merasakan getaran cintanya antara Sahila dengan adiknya dokter. Tapi sebentar, hari ini kalau dari passion, Sahila dengan hitam dan rambut keritingnya yang cantik, suster yang putih dengan elegan. Hari ini staf ahli keren banget. Dengan topi yang menawan, dengan bajunya mirip banget sama Gayat di Lombok. Jadi enak gitu. Kayaknya enak gitu ngelihatnya sih. Ini bener staf ahli. Aku tuh baru mau bilangnya seperti wisatawan gitu. Ini Oh. wisatawan kayak rasa-rasa
Wisatawan bisa tahu nggak tempat tamasya kalau nggak ada guide? Nah, ya udah sama aja kan wisatawan juga gitu loh. Mau bilang apa staf ahli? Begitu banyaknya pemirsa atau netizen yang menginginkan sosok Sahila ini hadir di klinik cinta, dokter. Bener. Jadi setiap kali kita posting satu episode, mereka bilang Sahilanya mana, Sahilanya mana. Itu getaran cintanya berasa orang sebenarnya. Ibaratnya sekarang yang lagi rame nih, ikatan cinta. Ikatan cinta. Iya kan se-Inggris. Ya, siapa namanya? Si Arya Saloka Iya. sama Amanda. Nggak ada jadi siapa di situ? Andin. Sama Aldebaran. begitu dulu adik saya Vicky Prasetyo sama Sahila, saking chemistry-nya dapet, itu semua fansnya itu bahkan membuat namanya Rafisa. Iya. Rafisa singkatannya apa Sahila? Raffi, Vicky, Sahila. Itu saking. Tapi Coba karena saya pengen tanya Seru pendapat sih. dokter ya. Iya. Chemistry kan nggak bisa dibohongin. Bener. Getaran cinta kan nggak bisa dibohongin. Iya. Sebenarnya baik nggak sih getaran cinta dipendam seperti itu atas dasar persahabatan, mengutamakan persahabatan? Kalau saya, kalau dibilang misalkan di pendapat adik saya nih misalkan Sahila untuk jadi adik ipar saya bilang saya tidak setuju. Kalian buat dokter aja. Bukan, suster. Karena saya yakin sampai saat ini kenapa adik saya Vicky Prasetyo bisa bertahan komunikasi baik dengan Sahila Hisham karena komitmen mereka hanya persahabatan, persaudaraan dan teman. Walaupun dulu saya nggak tahu lah, mungkin adik saya sempat suka atau apapun. Tapi kalau mau jadi bener-bener saya tidak setuju. Iya, tapi jadi sebenarnya kalau misalkan sosok Kak Vicky tuh kayak lebih apa ya, kita memang suka kontek-kontekan gitu, kontek-kontekan, tapi kontek-kontekannya tuh kayak lebih curhat bareng. Jadi aku juga Kak Vicky tuh selalu jagain aku, Sahila kalau misalkan ada yang macem-macem kasih tahu ke aku. Gitu. Tapi Kak Sahila, Jagain kamu. pasangan yang paling beruntung adalah yang menikahi teman baiknya. Itu katanya begitu. Teori siapa ini staf ahli? Itu kenapa begitu? Orang banyak yang bilang aku menikahi my best friend. Ini teori siapa? Maaf. Ini pendapat umum, dokter. Bukan teori. teori Menikah. dari seorang ilmuwan siapa? Bukan, ini pendapat umum. Kenapa? Karena setelah diriset, pasangan yang menikah dengan teman baiknya ini memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan pasangan-pasangan Betul. lain. Karena apakah dia mungkin saling mengenal? Iya. Suster setuju? Kalau saya bilang sih saya setuju ya, walaupun ya sebenarnya pernikahan mah beda-beda orang juga. Tapi Benar. banyak bukti juga sih yang teman tapi menikah itu bahagia banget gitu. Soalnya mungkin betul karena udah biasa kenal karakternya. Iya. Jadi tuh istilahnya nggak kayak iklan dulu gitu loh dok. Kan Betul. dokter kan suka ngomong tuh adiknya Iya. mau nikah jangan sampai nanti calon istrinya cuma iklan doang di depan. Padahal enggak ini. Iya gitu. Nah, tapi ngomong-ngomongin pernikahan, aku jadi inget lagi sama Kak Vicky. Kak Vicky kan sekarang lagi rame banget mau menikah dengan Kak Kalina. Settingan itu. Settingan. Kamu jangan mudah percaya adik saya. Saya akan bongkar habis ini settingan adik saya. Kamu tenang aja. Beneran ya, aku itu kirain Iya. aku beneran loh. Masa settingan Jadi lagi? aus, bentar saya minum dulu. Apakah Ibu Sahila sampai juga kaget. termasuk salah satu teman yang sering di DM sama netizen itu bener settingan apa bukan sih? Di DM sama netizen. Pada nanya-nanya Vicky sama Kalina itu sebenarnya settingan apa bukan? Aku udah ditanyain orang banyak. Ditanyain? Ampun. Sekali jawabnya apa? Banyak banget. Kemarin waktu batal nikah, handphone aku pertanyaan mengenai Vicky Kalina banyak banget. Mulai dari oma-oma sampai anak muda, semua nanya semua begitu. Nanya begitu. Pusing aku jawabnya. Padahal hari itu adik saya nggak ada di rumah. Tapi di Kalina pun saya cek nggak ada di Bintaro. Saya nggak tahu mereka. Ya mungkin mereka main kuda-kudaan. Saya nggak tahu apa mereka lagi. Ya kan mereka sering naik kuda itu loh. Bareng di mana di Bogor apa di mana gitu loh. Nah ini jadinya saya sulit mempercayai adik saya. Saya sama adik saya nih yang udah ketahuan juga namanya kembar. Saya nggak bisa ngebedain mana dia lagi serius, mana dia lagi bercanda. Itu saya nggak bisa ngebedain. Jadi kalau dia nangis pun, ini nyungisnya apa nih ya? Ini sedih apa enggak? Sulit sampai saat ini. Apalagi orang lain itu. Tapi kalau misalkan Sahila Hisham nih, ini kan saya mau nanya nih soal lebih jauh karena saya sebagai seorang dokter. Kamu sendiri sebenarnya kriteria seorang pria yang seperti apa sebenarnya? Ini saya mau catat ya, karena ini harus masuk pelajaran Eptanas.
Sukanya yang apa kira-kira? Kangen kan begitu kan? Iya kan? Ini baru Udah mau lagi waktunya. Bulan depan udah mulai. bener, udah mau waktunya, makanya udah pada libur anak sekolah. Cuma kan bedanya sekarang pakai handphone. Aku kalau 2 minggu nggak syuting Klinik Cinta suka kangen juga loh. ya? Iya karena lucu selalu. Iya. Apa kira-kira? Kriteria yang seperti apa? Dompet carat nih. Apa ya kriterianya? Nggak muluk-muluk sih Dok, kalau aku tuh yang penting pekerja keras. Karena kalau misalkan kita dapetin cowok yang mapan dari orang tuanya, itu percuma kan? Kenapa? Ya karena kalau nggak bekerja keras, lama-lama bisa habis harta dari orang tua. Oh, kamu lebih kepada orang yang kerja Pekerja keras. Beda ya orang. sama suster saya ya. Gimana tuh? Suster saya kalau udah ketahuan, matematikanya oke, baru dia mau gitu. Beda dia kalau matematikanya nggak mau, ntar anak saya sengsara, lagi pinter dia. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau Iya. misalnya cari yang mapan dari orang tuanya, tapi generasi kedua. Karena kalau generasi ketiga itu udah males. Oh, Itu oke. Kalau nggak tandanya. generasi kedua itu tidak akan habis kayak Iya. misalkan yang dari orang tua berada kayak 7 turunan gitu. Jadi generasi Masih kedua kedua. nggak akan Harusnya habis. kalau kamu hanya beralasan demikian, saya harus buka sekarang. Maaf, selama ini saya diam dan menyimpan. Adik saya, Piki Prasetyo, itu adalah orang yang tidak akan susah. Kenapa Karena? gitu? Karena dia keturunan yang memang sangat mewah. Bahkan dia kayaknya tidak akan susah sampai 7 turunan. Berarti dokter juga dong, kan dokter kembarannya. Saya turunan ke-8, udah habis. Nah, jadi udah habis. Giliran saya udah habis. Di dia kaya. Cuma dia semena-mena. Nikah sama Saskia Gotik. Apa semua. Emang jadi nikah sama Habis. Saskia Gotik ya? Iya kan itu udah ada acara. Cuma H-1 habis lamaran langsung ikut bapak dia ke kantor. Iya kan? Gitu loh. Emang keturunan apa itu? Tionghoa sih. Ya cuma maksudnya bisnisnya. Sampai saya pernah marah. Saya bilang, mama itu nggak pernah adil. Kalau Piki, apapun diturutin. Saya nih yang udah akademis, yang udah sekolah, nggak pernah diikutin. Pokoknya mulai besok, saya mau jual kontrakan rumah belakang. Saya saking penasaran sama dia. Lalu ibu saya malah marah. Enggak. Loh kenapa mah enggak juga? Saya maunya mama tanda tangan jual kontrakan rumah belakang. Enggak. Kenapa mah enggak ngasih? Mama enggak sayang sama aku. Bukan enggak sayang. Itu tanah orang Haji Nasan tolong. Kata dia udah jual aja. Itu bukan turunan gua. Bukan harta gua. Iya makanya boleh. Iya. Punya tetangga Haji Nasan, suster. Itu setiap kali punya di belakang rumah ada namanya Pak Haji Nasan. Banyak kontrakannya. Ya kan dari belakang rumah nempel satu tembok. Saya pikir mau jual. Makanya emak marah. Itu punya orang tolol gue yang dihukum kata dia. Dok, kalau Iya. ngobrol kayak gini tuh dokter tuh ternyata sama-sama lucu loh sama Vicky Prasetyo. Ya, bedanya saya akademis saja. Oh, akademis aja. Ya ampun iya. Dok, kenapa kerja jadi dokter sih? Kenapa nggak jadi saingan Vicky Prasetyo? Saya sebenarnya cita-cita saya dokter kandungan awalnya. Oh, pas saya tahu nih alasannya. Biar bisa ngintip-ngintip itu kan. Ya, saya nggak mau hal yang kayak gitu. Tapi, Cuma saya bisa ngebantu orang bisa lahir ke dunia. Masya Allah. Minimal saya bisa ambil cubit. Ngelahirin. Ya kan saya mau ngelahirin. Kalau orang ngelahirin, ya kan pipinya harus dicubit gitu loh. Dan saya paling seneng kalau saya jadi dokter kandungan, saya maunya normal. Even dia harus sesar pun normal, ibu normal. Ya saya nggak mau sesar, ibu harus normal. Karena biar dia sehat gitu loh. Jadi pas begitu keluar, kan tinggal kaki, ya kita tarikin kakinya gitu loh. Kalau dokter udah keluar, sampai dibersihin dokter ya semuanya ya. Wah harus kan masih ada sisa darahnya, kita harus perbaiki supaya jangan ini. Gitu, biasa kan orang pada nyuruh suster. Kalau saya, Turun mama tangan bekerja langsung, dokter baik, ya. langsung maaf ya. Nah, yang penting pakai kapas. Gue takut deh sekarang jadinya jadi Soalnya ada kabar gembira dari suster kita. Soalnya tuh saya mikir ya, nah dulu saya lagi cerita, gue jadi ngebayang kalau gue ke SPOG, ternyata SPOG gue dulu pengennya jadi dokter gara-gara kayak dia. Masa? Dulu banget. Enggak, kabar gembiranya apa? Gak boleh, belum 14 minggu. Ya apa kabar bahagianya? Mungkin dia butuh dokter kandungan dalam waktu dekat. Iya. Siapa? Suster kita. Suster, Jadi kamu Saya pengen program aja punya anak udah nikah. keluar kamu dari klinik ini. kenapa? Hamil sama siapa kamu? Aku belum pernah loh. Hamil. Saya kan udah nikah, saya punya suami. Suster punya suami? Setiap hari mulai besok ganti dong ya. Ganti suami.
Masih ada suami. Tapi dia pinter ya, memberikan wawasan ya. Nggak apa-apa deh. Tapi semoga deh nanti suster biar lahirnya juga normal. Amin. Tapi ya dokternya yang Bukan yang kayak dokter ya. Ya enggak lah. Kalau saya sih hanya membantu aja gitu. Suster coba tanya sebenarnya keluhan pasien kita ini apa gitu. Iya, ada apa datang ke sini selain mau dikiranya mau ketemu Kak Vicky, tapi ternyata ketemu dokter Vicky nih mumpung. Iya deh, bener konsultasi ya. Soalnya aku tuh apa? Sahila aku kayaknya jarang kelihatan sama sosok laki-laki ya. Ya Kenapa? sebenarnya udah 1 tahun sih dok. Itu mau diperiksa apanya? Aku sendiri. Nggak ada kita. Daripada alatnya dibeli nggak kepake, sayang kan. Negara udah mengeluarkan ini loh. Oh iya, beneran Sekarang mau ya. periksa sendiri aja, kadang-kadang anget apa enggak gitu. Kenapa Iya kira-kira? dok. Jadi apa ya? Aku tuh kira-kira gimana sih yang bisa, apalagi sekarang kan zaman pandemi gitu. Jadi gimana caranya ketemu sama cowok, menemukan sosok yang bener-bener cocok untuk masa depan gitu. Karena sebenarnya apa ya? Ada sih yang Sahila tuh berapa sih usianya? 29 tahun. 29? Iya. You're older than me? Oh ya? Ini apa? Iya. Aku baru tahu. Dia kayak masih muda banget. Kamu 29 ya? 29? Iya. Berarti kelihatan ya saking dia cantik ya, kayak Masya 28. Allah. Maksudnya auranya muda banget. Gitu. Kayak 23, Kayak 28 kayak 24. nggak kelihatan. Gimana caranya memantapkan hati gitu untuk Gini. apa ya? Aduh aku juga Kita masalah itu bingung kalau teorinya, masalah laki. gini Saila, teorinya tuh gampang sekali. Saya Apa? sebagai seorang dokter sering menjawab semua segala macam hal-hal teori orang yang berkesulitan. Jadi Seperti dokter- permasalahan tadi Saila itu berat banget. Apa masalah aku? Masalahnya ya kayak soal jodoh, Iya. soal apapun berat banget. Nah, cara mengatasi permasalahan yang berat adalah dengan menyanyi. Hah, menyanyi? Coba Saila menyanyi. Piano, mari main piano. Nah, sekarang ada yang lebih buruk dari nasibnya, suaranya. Dengan di situ dia jadi tahu gitu loh. Kenapa? Gitu loh. Ya, kalau nasibnya itu jangan disalahin gitu. Ada yang lebih buruk dari nasibnya dia. Suaranya gitu loh. Jadi Sebenarnya ada pertanyaan dokter perbandingan. belum dijawab. Apa? Kriteria pria yang diinginkan oleh seorang Sahila itu Tadi seperti kan hanya apa? dari Baru general, pekerja bertanggung berat. jawab sifatnya sekarang. Sifat tuh ini yang item-item ya. Oh bukan, itu serembeng ya. Oh buat beda lagi. Serbang. Bahasa apaan sih itu dok? Bahasa Nggak tahu, karena saya suka ngomong aja. Cuma kadang-kadang saya sering ngeliat di Kamboja aja, serbang, di Kamboja. Nggak tahu itu artinya apa. Jadi bagaimana? Apa kamu yang ini? Kalau misalkan sifat tuh yang open minded. Oh, apa sus artinya, maaf sus? Kayak apa ya, dia ya pikirannya tuh lebih terbuka tuh sebenarnya. Nggak kolot gitu. Iya, Oh, nggak oke, oke. kolot Terus? gitu, nggak kolot. Katanya kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, kesannya nggak punya harga dirinya. Ini nanya-nanya. Bukan, saya menguji kelayakan kamu. Kalau saya sendiri bahasa Inggris udah jangan diragukan. Ya, bahkan Mick Jagger kalau mau nulis lagu izinnya sama saya. So sorry bro, I want to kill you to sing the song. Oke, saking bahasa Inggris saya terbaik gitu. Ya ampun, keren banget sih dokternya. Emang kata kamu, maaf ya, Bill Clinton kalau mau bikin pidato kenegaraan, siapa yang bikin? Wow, dokter. Bukanlah sekretarisnya. Oh saya kan saya jauh. Emang kenapa, Saila? Iya, kalau sifatnya tuh yang pikirannya lebih terbuka tadi, yang kalau baik tuh standar ya dok, pasti kayak semua pengen punya jodoh yang baik, yang bisa deket sama circle aku, orangnya tuh yang easy going gitu. Easy going. Easy going. Terakhir kalau nggak salah sama bule ya? Iya, Orang mana tuh? kebangsaan Belanda. Bangsaan Belanda. Sahila, tapi aku mau tanya sesuatu nih ya, karena kita di sini aku nanyanya agak serius, karena kamu udah 29, kamu pasti mencari sosok yang Suster mau kasih jodoh buat aku? makanya nanya dulu nih, Oke. pasti nyari sosoknya buat yang itu kan, yang terakhir kan, yang Iya, buat betul. kepelaminan. Tapi Sahila ini kan dari sukunya ada Arabnya kan? Iya. Ada di situnya mungkin nggak? Kan kadang-kadang orang Arab nggak boleh sama yang nggak Oh Arab secara inian gitu. ya? Iya, budaya. enggak sih kalau misalkan keluarga aku santai, nggak harus Oh, sama Arab gitu. gitu. Gitu dong. Oke, Jadi itu boleh boleh di luar semuanya, dari siapa Boleh, aja. Cuma iya. kalau kamu sendiri dari segi, kalau kan tadi itu sifat general, sekarang fisik. Kamu seneng cowok-cowok yang bagaimana? Kulit coklat kah? Rambut hitam? Atau apa? Kok kulit coklat? Mukanya nggak usah kayak gitu dokter. Ya kan, siapa tahu. Nggak
dengar kulit coklat ingat Afrika, Afrika ingat anaconda. Jadi Oh, kalau sedang anaconda dokter ya. Iya, kadang-kadang suka dia kan berkunjung ke Amazon. Sekedar ke tamasya. Amazon. Suka fisik yang seperti apa sih Fisik sih kriterianya? sebenarnya nggak ada kriteria yang khusus sih dok, karena kalau mengingat mantan saya juga macem-macem gitu, nggak ada yang wah harus yang seperti ini gitu. Tapi kan Nggak kamu sih. pernah dengan orang Holland, Iya. ya, dan orang Indonesia juga. Iya, Nah betul. sekarang aku tanya, perbandingannya saat kamu berinteraksi atau menjalin hubungan dengan orang Belanda dengan orang ya kita pada umumnya Indonesia, apa perbedaannya yang terlihat? Kalau misalkan sama orang Belanda sih jujur ya lebih itu sih lebih open minded kayak tadi. Dan yang lebih aku suka bilang. ngasih komplimen nggak? Iya, jadi Oh kayak hotel sih. komplimen gini loh, dia tuh Ngasih tip kali. Iya, biasanya tuh kalau misalkan pacaran yang biasa tuh kan kayak lebih nanyanya lagi apa, udah makan. Ini tuh enggak gitu Apa? ya. How's your day? Nah iya, jadi biasanya kalau jadi tuh, orang kamu pernah juga ya? ya, cuma karena aku tahu kalau orang bule tuh biasanya dia nggak suka small talk, sukanya big talk. Iya. Dalam artian, bukan big tapi deep talk Dia gitu deep loh. talk. Nggak cuma sekedar nanya lagi ngapain, udah makan. Itu betul Terus- basi banget. Iya, itu Iya. basi Kalau orang luar sukanya apa? Kayak apa pertanyaan yang kamu ingat? Iya kira-kira? kayak gimana hari lo, gimana tadi kerjaannya gitu, terus gimana di lokasi pada seru Tapi gak gitu. kayak nggak ada perbedaan antara dia nanya dengan teman dan pasangan ya, kalau menurut aku lihat. Kalau Enggak, seperti itu. enggak loh. Kalau misalkan kayak gitu dia lebih memperdulikan kita sampai ke pekerjaan kita pun dia peduli gitu, dan kayak oh mungkin lo harus gini-gini kali, ikut membantu koreksi, misalkan dia nonton dia kasih masukan juga Kalau bule gitu tuh kayak gitu, loh. straight to the point, tapi straight to the point itu membangun. Terus biasanya lebih suka ngasih komplimen dokter, karena kalau misalnya orang kita tuh kamu gemukan deh. Kalau misalnya orang bule tuh Yes, nggak suka kayak gitu. itu juga Ya apa benar. cara negornya? Enggak, dia pasti dia pokoknya orang bule tuh berusaha melihat sisi baik dari seseorang. Yes, kalau misalnya dia pengen kita kurusan atau gimana gitu kayak lu bakalan lebih bagus sih, lebih bagus sih nanti lebih cantik kalau misalkan turun 2 kiloan gitu. Nggak Pokoknya yang- ngomongnya tuh nggak langsung kayak nusuk ke hati banget gitu kalau di cewek dengernya gitu. Jadi dia punya cara gimana caranya biar Iya. memberitahu kita itu yang lebih baik tapi nggak Nggak, merintah gitu iya. loh, aku nggak ngenyek gitu. lebih nggak gitu. tetap ngasih rasa nyaman gitu. Ada nggak sih sosok yang Sahila pernah ketemu, contohnya mungkin kayak Raffi Ahmad atau siapa sosok yang kamu anggap ideal untuk dijadikan pasangan Figur. gitu? Vicky Kalau Prasetyo. artis gitu siapa? Kalau kira-kira? misalkan ya kayak AA gitu nggak akan kepikiran lah, karena kan udah pada udah punya pasangan gitu, jadi nggak kepikiran. Siapa Seandainya, jadi sosok seperti apa yang kamu memang inginkan, yang kamu bayangkan, oh ini dia nih yang kira-kira cocok gitu? Berarti ngomongin ini ya, ngefans ya sama ya aku suka sama artis Indonesia Reza Radian. Oh, kamu suka Tapi karena kamu- dia ganteng gitu atau Kamu idola dia karena karirnya, maksudnya karena aktingnya bagus. Iya, karena aktingnya. Atau karena Karena- profesionalismnya dia. Tapi kalau secara sosok, ya aku juga tahu sih dia orangnya baik. Cuma apakah dia yang kamu bayangkan menjadi pasangan kamu? Siapa ya yang menjadi pasangan aku? Iya. Iya sih, nggak Kak Reza juga. Kalau buat pasangan, kira-kira misalkan siapa? Ada kan kalau dulu artis lama ada Jack John. Suka makan baut, kalau di makan baut Jack John nggak suka sekentung. Dia kan suka juga yang lucu Tuyul gitu loh. dan Apa? Mbak Yul. Kamu kan kamu kira-kira sering ketemu mereka di siapa ya? set, tahu karakternya kira-kira yang Yang karakternya. Iya ya oh, karakternya. kayaknya boleh juga nih. Soalnya kalau misalkan udah ketemu di set tuh kayak ya ada aja lo kurangnya gitu. Apa ya? Jadi berarti kamu nih selama ini lebih memilih untuk tidak berpacaran dengan teman sesama public figure. Tapi kenyataannya pernah sih satu kali sih. Oh, gitu. Kayak cinlok-cinlok gitu ya pernah sih. Tapi kan kamu pernah pacaran kan sama salah satu pemain dari yang ganteng-ganteng itu kan Serangga. Serigala Serigala. Udah ganti dah? belum ganti. Iya, yang ganteng-ganteng Serigala. Siapa namanya mantan kamu? Kevin. Kevin Julio ya. Iya. Berarti kamu harus misalnya saudara dia sama DMS jadi Dia mah menantu. ganteng-ganteng. Itu kan yang Kevin mantannya. Aprilio. Yang ada DMS sama Memes. Beda Itu Kevin Aprilio. baru nikah kemarin bulan lalu. Sama siapa? Sama Visi. Visi. Oh, kan dulu pernah sama suster, bukan Kevin. Kok tahu sih? Iya, aku tahu udah pernah cerita. Bener ya? Bener, pernah cerita sama aku dulu, aku pernah sama Karina. Bener, waktu kamu belum yang sekarang dulu, yang udah berapa tahun Nggak lama. mungkin. Yang cerita bukan aku ke Kak Vicky kan? Kevin cerita sama aku.
Orangnya pernah sama Karina. Karina. Akhirnya ketahuan mantan dia. Padahal strategi jebakan doang. Oke, kalau misalnya Vicky Prasetyo secara pasangan buat dinikahi itu nilai idealnya berapa? Berapa nilainya? Adik saya. Oh iya. Sebagai pasangan hidup. Wow, itu pertanyaan yang berat sih. Karena plus minus kalau Kak Vicky itu buat aku. A plusnya apa, minusnya apa? Kalau ngomongin minusnya banyak deh. Iya. Kalau saya, kalau misalkan ditanya ya, kalau Minusnya, untuk minusnya untuk kesetiaannya saya tidak bisa menjamin itu. Tapi untuk pekerja kerasnya luar biasa. kesetiaannya tapi bahaya ya, dia kurang setia gitu, ini harus diperbaiki. Tapi kalau saya misalkan nih ada orang, misalkan saya punya adik wanita, bagaimana untuk dinikahi Vicky Prasetyo dari 1 sampai 10, berapa nilainya? Saya akan jawab -6. Berarti kasihan dong calon istrinya yang sekarang. Makanya saya nggak akan biarkan untuk orang menikah sama dia, karena dia harus membenahi dulu. Karina, kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya ajian cemeti amarasuna. Jadi cemeti itu kayak cemeti itu kayak cambuk kayak dulu yang pernah dipakai malampir. Nah dia punya. Jadi suatu saat nih Vicky akan kemana-mana, nah itu bisa disabet sama dia. Ya Allah. Makanya dia takut kadang-kadang. Makanya Vicky suka cerita sama saya adik saya. Kadang-kadang malam-malam dia suka jadi kuda lumping. Disambetin. Keluar api juga. Kalau seandainya Vicky Prasetyo itu seperti Dokter Vicky yang setia gitu ya. Menurut kamu bagaimana? Apakah itu sosok ideal buat dijadiin pasangan? Wah itu sih ideal banget lah, apalagi dokter setia kan? Dokter? Ya. Dokter beda sama adik. Setia. Setia. Dokter pekerja keras juga. Macan aja saya pelihara. Ya, apalagi istri. Gitu. Ini suka kalau lompat kadang-kadang, jadi harus dipegang. Pekerja keras juga gak? Pasti, kalau aku kan suka banyak pasien, konsultasi, gitu loh. Bahkan saking rajinnya aku, maaf aku bukan sombong dengan apa yang aku punya sekarang ini, gedung klinik ini. Kadang-kadang kalau habis dari klinik seperti ini, saya punya kegiatan lain, punya pekerjaan lain. Apa gitu. dok? Parkirin di Alfamart. Ya biar Biasa rendah hati. rendah hati ya loh, low liper. Jadi ya rendah hati gitu loh. Jadi bisa berinteraksi juga sama masyarakat. Ya ampun, pekerja keras gitu. Cuma saya memang belum dapat jodoh, saya nggak sebaik nasib adik saya yang mudah berganti milih-milih pasangan gitu. Cuma andai kata kalau ada satu nama artis ya yang akan untuk dijadikan istri, jujur saya berharap banget dengan satu nama ini. Siapa Apa dokter? itu dok? Siapa? Banyak. Boyen. Buat apa? Buat nikah sama dokter mungkin. Oh, kalau jadi samsak. Enggak. Saya ada memang satu nama yang saat ini saya akan coba untuk dia menjadikan istri, ya saya pasti akan terima. Siapa dok? Eka. Inisialnya ya. Eka. Sama K inisialnya. Resa Kaunang. Resa Kaunang. Oh, beda dong. Resa Mayor gitu. Semuanya ada yang Sama tahu? K di tengahnya ada lain nggak? Nggak ada. Jadi bukan ya? Ngerasa semuanya ada yang tahu? Enggak ada. Jujur, hati kecil saya sangat mengagumi sosok Elia Kadam. Boneka Ani dari India. Saya senang aja sih. Boleh Saya nggak boleh nyampein. Dokter kembali ke dia nih pasien kita. Iya, Sosok-sosok India ya berarti dokter sukanya ya? Suka saya India. Makanya kan apa? Kalau cinta itu ibarat tentang sebuah teriakan. Apa tuh? Ya, Gimana kalau maksudnya? cinta itu adalah sebuah teriakan. Itu menurut filosof dari India yang besar di Gujarat. Oh wow. Dia bilang kayak in ahometum Masya Allah. Saya pikir dokter lagi baca jab Quran. se ho gaye hum Kirainnya baca. sara jahan tera jera Pretekei rang ab tere sang nahi tumne tera jera in ahometum. Nah itu. Artinya dok, In apa? dalam. Nah, aho, ayah, Oh, and ho itu dia. dia. Nah, aku dan dia masuk tum itu apa? Tum. Bal. Jatuh cinta, tum tuh. Tum jatuh cinta. Tum tuh jatuh, Tum. biar cinta. Piar perahe. Tum piar. Nah, itu. Makanya ada lagu kan Tum pasai. You muskurae. Tum na jane kya. Sapne dekai.
अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय. कुछ कुछ होता है. Mereka berdua cocok ya. Ini yang dirasakan semua penonton setia dari Oke Bos saat itu. Kan saya bukan Vicky Prasetyo, saya hanya coba mengimplementasikan. Silakan saatnya nyanyi lagu Tosing Syah dari Jet Li. Bisa? Ya lagu masing-masing dong. Lagu Chinese Mandarin, Aku bisa tahu kan? Teresa Teng. Tahu lagunya? Apa tuh Teres? Lagu Cina kan itu? Coba dah. Biasa ada penerjemahnya dokter Pinter langsung. nih. Suster ini wawasannya banyak. Sampai lagu-lagu Mandarin tadi tahu sering diajak karaoke sama Koko. Ya kan siapa tahu hubungan kerja. Tapi dong, Iya, memang kenapa sih? jadi saya sih nggak jajan sama Koko. Oh, enggak. Jadi dulu waktu saya SD, Iya. saya nggak bisa tidur kalau nggak dengerin lagunya Teresa Teng. Serius? Lagu yang tadi dinyanyiin? Iya. Nggak cuma lagu itu, pokoknya satu album itu saya harus dengerin. Kalau nggak saya nggak bisa tidur. Tapi kamu Makanya tahu sekarang tiap kali karaoke sama saya dokter, dia minta lagu itu terus. Teresa Teng. karaoke sama apa itu artinya? Gak tahu sih, cuma tahu cincingnya doang. Orang tuh kalau tahu lagu ya tahu dong maknanya apa gitu loh. Suster, aku mau nanya tadi ngelihat begitu memang chemistry-nya benar-benar dapet ya? Dapet banget. Saya juga nggak nyangka ternyata kayak tektokannya Bisa langsung pas nyambung banget, gitu bisa loh. luar Iya. biasa. Ada satu yang saya pernah ingat, Sahila sama adik saya itu punya tosan tersendiri loh. Oh, Punya tos. tos-tosan sendiri gitu loh dia. gimana dokter? Ya ampun dokter bisa mewakilkan. Bisa, Ya ampun, aku lagi bener. coba aja ya kira-kira ya. Kembar siam ya, ini apa ya? Kembar identik banget. Iya. Ini saya ingat juga nih. Loh, ini bukannya sama Kalina juga begini? Sama Karina Oktarani. Itu adik saya ngambil dari saya. Adik saya. Aduh, nggak kreatif banget sih. Adik Adiknya saya. dokter tuh. Nggak, dia ngambil dari saya. Dokter, udah Dok. Iya. chemistry begini bagus gitu, kenapa dokter nggak rekomendasikan adik dokter untuk segera aja waktu itu? Sahila itu adalah wanita yang baik. Karena kalau adik saya belum serius banget, saya nggak jamin. Kenapa? Kalau adik saya sama Sahila, jamin 100%. Sahilanya yang akan tersetir dan mengikuti akhirnya bukan kebahagiaan, tapi air mata kesedihan dan tangisan. Saya nggak mau setiap hari yang saya dengar di depan rumah, adik ipar saya selalu nangis, tersedak, tersesat. Saya nggak mau. Jangan dong, aku nggak mau dong. Tapi Aku- kalau Kalina, dia tahu bagaimana cara menghadapi adik saya. Karena ya Kak Kalina tuh lebih dewasa, lebih Karena dia punya berpengalaman. strategi yang udah saya bicarakan sama Kali dia. dia cemeti. Cemeti, Kalau udah sampai lumping ya. ada permasalahan dia ya dengan adik saya, dia cuma pakai strategi PSG. Apa tuh? Pasung. Serem banget tuh. Dipasung dia nggak bisa kemana-mana. Gitu. Bukannya PSG Paris Saint Germain. Dipasung. Masuknya di mana tuh dok? Biasanya dia biasanya di pohon dekat tetangga. Gitu. Ini kalau udah Haji kapok, siapa tadi? ampun. Haji Nasar. Kalau tetangga udah beda lagi, Haji Nisin. Nasar di belakang, ini sampingnya gitu. Jadi beda ya, bukan Haji Nasar. Beda. Nah, justru saya nggak setuju kalau sama adik saya. Iyalah, gitu loh. janganlah dok. Udah, pokoknya dok doain saya ya. Pasti. Kak Tapi Sahila kamu kan- seleranya nggak harus bule dong. Iya. Indonesia nggak apa-apa Tadi kan dong. dia bilang, It's okay bro. Tadi kan, Ah. aku tadi penasaran sih karena dia bilang secara fisik sebetulnya dia bebas-bebas aja, Benar. dia bisa sama siapa aja. Berarti apa yang pertama kali membuat kamu langsung kayak, wow, gue jatuh cinta sama cowok ini? Cara dia berinteraksi sama orang sekitarnya. Kayak kalau misalkan yang kelihatan sombong atau gimana, tuh aku bakalan drop banget. Tapi kalau misalkan yang dia yang nice, iya, itu aku bisa, ya ampun baik banget ya. Apalagi kalau ternyata mukanya ganteng juga tuh kayak, Oh gitu. Seneng banget. gitu. Sahila tuh saking kalau senyum aja udah mirip Kendall ya. Kendall siapa? Semarang. Itu kota Semarang. Lagi tuh pembangunan Kendal industri dong. di sana. Iya ya. Kirain aku Kendall Jenner. Iya. Itu karena apa? Kan jalanannya bagus, indah ya, Masya banyak Allah. pemandangan. Jadi kamu tuh indah lekuk-lekuk gitu. ya. Tapi kamu nggak pernah diajak adik saya ke puncak kan? Nggak pernah. Karena Itu adik saya saya- tahu sejarahnya. tahu Sering sejarahnya. banget dibahas. Kawin kontrak sampai beberapa. Coba diceritain sedikit Sahila mungkin Iya. bocoran-bocoran buat Iya, kita. pokoknya dia tuh sering Modusnya tuh banget gimana? lah cerita gitu. Misalkan hari ini baru pacaran,
baru pacaran, yang satu udah dijanji ini, udah tunangan, ini mau pacaran, terus udah ribet nih lagi lebaran, gimana ceritanya tuh? Pasti itu kakaknya sedih tahu. banget itu cerita itu, prihatin saya itu. Dia sombong waktu itu setiap hari, pengen istri banyak, sombong ini adik saya. Ya waktu itu sebutlah ya, ada penyanyi dangdut, ya ada juga presenter, ada pemain film, sama ada ibu-ibu biasa. Ini semuanya dilaksanakan, ya dijalankan sama dia. Cuma dibilang sama yang penyanyi dangdut, pokoknya nanti kalau lebaran emak udah masak bebek ke rumah. Ini kata Neng ya, yang penyanyi dangdut itu. Nah terus kalau yang satu nih presenter udah tegas, pokoknya papi harus ke Jawa Timur, silaturahmi semuanya sama keluarga-keluarga se-Jawa Timur. Iya. Nah tiba-tiba yang diem nih, aku selama ini menikah nggak minta apa-apa, cuma lebaran kali ini keluarga kumpul di Tangerang, ayo kita datang di sana. Jangan buat aku malu, nggak ada suami. Ini tiga-tiganya nggak dinikahin? Semuanya nih dinikahin. Pas lagi dia pusing, dia bingung, dia mau bagaimana. Akhirnya malam takbir kan biasanya kan habis buka puasa jam 6, jam 7. Tiba-tiba dia bawa mobil berhenti di lampu merah Harmoni, dia langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia udah nggak kuat, dia harus kemana gitu loh. Jadi takbir duluan gitu loh. Itu parah banget. Makanya ini tuh ya kalau misalkan buat cowok-cowok gitu ya, kalau berpoligami itu nggak gampang ya. Nggak mudah ya. Nggak gampang ya dong. Dan Gitu kalau loh. belum nggak usah lah. Kalau belum sanggup, yang ada malah apa? Takbir duluan, dia nggak kuat, dia pusing mau kemana. Tubuh dia satu, masa bisa dibagi? Bisa ke Cikarang, bisa ke Jawa Timur, bisa ke Tangerang, kan nggak bisa. Karena ada dokter tuh bukan poligami, selingkuh namanya. Nah, itu mungkin ya. Saya nggak tahu ya, cuma saya nggak berani terlalu jauh rumah tangga dia. Dia sensitif kadang-kadang, gitu loh. Kadang-kadang kalau mau lebaran ngebahas ini, saya suka nggak dikasih akar kelapa, nggak dikirimin gitu. Dia suka sensitif orangnya, gitu. Sahila, kamu pasti kangen kan sama Vicky Prasetyo. Kalau misalnya nih bisa ngomong sama Vicky Prasetyo, terutama dia udah mau menikah, kira-kira apa sih yang mau kamu omongin ke Vicky Prasetyo? Mungkin Silakan ke kamera aja. Ini yang kayak tukang pancing aja. Mantap mania, mancing. Mancing mania, mantap. Itu yang harusnya. Apa yang mau sampaikan? Kak Vicky. Kak Vicky. Iya ke Vicky Prasetyo itu. Ini kan Kak Vicky. ini kakaknya. Saya ini bukan Kak Vicky Prasetyo. Saya ini dokter. Apa Ya yang mau udah, kamu sampaikan? aku pengennya ngomong langsung ke kakaknya aja deh. Ya udah sebentar, biar kamu dapet. Kok itu sih? Klipon di sini. Baru mau buka baju dokternya. Mau jadi Vicky Prasetyo. Ya udah, anggaplah sekarang saya Vicky Prasetyo ya. Iya, Kak apa Vicky, yang mau kamu mudah-mudahan persiapan Kak Vicky menikah dilancarin semuanya. Bahagia terus sama Kakak Lina, berkah terus, pokoknya kalian mudah-mudahan bisa saling menghargai satu sama lain, saling setia satu sama lain, berkah keluarganya dan mau nambah anak lagi, amin. Dan semoga yang terakhir, amin, yes itu harus, pokoknya sampai akhir memisahkan. Karena aku kembar, jadi aku bisa merasakan apa yang dia mau Oh sampaikan. my God. ada telepatinya. Ada, itu bukan telepati ini. Telegram. Megang kuping dulu biar dia masuk. Dia bisa debus juga soalnya nih. Saila. Kak Vicky, Saila. Kak Vicky. Saila. Kamu ada di sini. Iya Kak Vicky, ya ampun Kak Vicky, aku udah lama banget gak ketemu sama Kak Vicky. Aku juga udah lama gak ketemu. Kak Vicky kamu. kemana aja selama ini? Aku pergi di dalam suatu hal yang gak baik. Tapi aku selalu mikirin kamu dan kamu selalu melekat bersama aku. Ya ampun Kak, Saila, kamu ingat slogan kita? Kekuatan kita adalah kebersamaan kita. Gemes juga ya Kak. Oke. Dokter, Udah dokter. dokter. Sebenarnya saya tuh tadi mau nanya sesuatu sama dokter. Kak Apa Vicky? dokter ini? Saya di mana? Saya tak kenal diri saya sendiri. Dokter, Dokter. dokter apa Kak Vicky? Aku dokter baik Oh, ya. Dokter. Barusan kan Tadi sempat masuk rohnya masuk. Siapa tadi? Vicky Prasetyo ke dalam situ dokter. Buat ketemu sama Sahila. Tadi Kak Vicky datang ke sini. Masuk ke sini. Masuk ke situ. Ah, settingan kalian. Dokter,
Apa, saya suster? mau melenceng sedikit ya. Iya, boleh. Dari tadi tuh saya perhatiin terus dari kita sebelum mulai. Dokter habis manicure ya? Karena ini. Mengkilap banget. Iya. Vicky Prasetyo. Kilap banget. Iya loh tuh. Coba dokter berdiri deh. Lihat dandannya ini sekarang. Tuh. Emang kenapa sih kalau kuku aja jadi masalah? Aku kemarin diajak sama Ipan Gunawan, sama Ruben Ongsu. Cuma diwarnain kuku aku biar bagus. Dia anak manis. Aku yakin sih ini dokternya pasti beda sih sama Vicky Prasetyo. Iya dong. Kalau aku mah Makanya. aku dijamin setia. Kalau punya pasangan beda dengan adik saya. Ibu Sahila kan sebagai seseorang yang kenal Vicky Prasetyo banget ya selama bertahun-tahun, mungkin bisa juga ada pesan buat Kalina Oktarani. Kamu kan yang paling kenal Vicky Prasetyo. Mungkin bagaimana sih bisa mempertahankan pernikahan dengan Vicky? Mungkin kamu punya resep dan jurus. Bener, karena kan dia pernah Karena juga paling maksudnya kenal saling soalnya. komunikasi dan saling kenal. Apa, Bayangkan di tips-tips sana ada buat- Kalina Oktarani. Nah, bayangkan aja ya, di sana ada Kalina Oktarani sedang pakai baju lepis, misalkan bayangkan aja. Ya. Sedang memandang dengan penuh curiga gitu ya. Iya, iya. Ya, jujur sih kalau misalkan aku sebagai sosok yang pernah mengenal Kak Vicky 2 tahun ya berarti ya. Ya mudah-mudahan apa sih ini kayak Ada apa sih? pesan khusus apa Pesan kira-kira? Strategi khusus apa Untuk menghadapi bisa seorang Vicky menghadapi Prasetyo, seorang Kalina Vicky tuh harus Prasetyo? bagaimana gitu loh. Kak Kalina yang kuat ya. Ya itu resep nomor 1 ya menghadapi Vicky. Enggak, Iya. ini kan menghadapi Vicky, pesennya bukan mau masuk pasar malam tong setan. Jadi takut ada ketemu apa, pocong apa. Pokoknya Kak Kalina yang bahagia, yang kuat iyalah harus yang kuat walaupun gak sama Vicky Prasetyo ya namanya rumah tangga mengarungi bahtera rumah tangga pasti ada aja kan masalahnya. Gitu pokoknya yang kuat, yang happy dan mudah-mudahan bisa benar-benar saling menyayangi antara keluarga satu sama lain. Amin. Tapi sebagai sosok yang sangat mengenal Vicky Prasetyo, kira-kira supaya langgeng atau supaya dia nggak selingkuh lagi, seorang wanita tuh harus bagaimana? Kira-kira Wah, ini terbaik nih pertanyaan. Harus bagaimana? Kira-kira? harus bagaimana menghadapi Vicky Kenapa Prasetyo? harus wanitanya yang ditanya? Kenapa nggak Vicky Prasetyonya yang kayak gitu? Karena ya iya karena terlalu banyak wanita tapi nggak bisa ada yang menaklukkan dia gitu ya benar-benar. intinya Nah mungkin ya. kamu sebagai sahabatnya yang melihat dia Iya. tiap hari, kamu punya satu kunci rahasia. Mungkin sosok Vicky Prasetyo tuh nggak bisa juga sih, bingung dikekang Ngamuk. nggak bisa terlalu dilepasin. Tapi ya aku sih yakin mungkin intinya jangan terlalu dikekang kali ya, jadi lebih memberikan kepercayaan kepada Kak Vicky, karena kalau dengan kita memberikan kepercayaan itu artinya kita sudah percaya kalau dia itu akan setia. Dengan keyakinan kita kalau kita pasangan kita udah setia pasti itu akan terlaksana gitu. Jadi maksudnya akan menimbulkan energi yang positif. Oke. Jadi jangan ada suuzon atau apapun, yakin kalau Kak Vicky akan setia. Insya Allah bisa berubah Kak Vicky. Amin. Sahila luar biasa sekali memberikan pesan-pesannya untuk Vicky Prasetyo. Sebelum konklusi, apakah ada pesan-pesan dari suster untuk koko-koko di Muara Angke? Ya sempat ngobrol, ketemu, makan bareng apa? Koko, aku pengen Rolex, pengen Hermes, Aduh. pengen Louboutin. Iya, aduh besok-besok ruko pada tutup. Dagang pada sepi. Konklusi hari ini dari persahabatan yang begitu kuat dan erat sampai Vicky Prasetyo terpuruk pun dia tetap ada. Bagaimana staf ahli sebagai supir Mayasari untuk bisa? Tadi tour guide. Ya kan beda kalau tiap sore kan warnanya udah berubah ya. Saya terharu melihat persahabatan Sahila sama Vicky Prasetyo. Sebuah persahabatan yang mengedepankan kasih antar sahabat, tidak pernah dicampurkan dengan perasaan-perasaan cinta yang terlalu berlebih. Mereka lebih mengutamakan asal bisa saling berteman, karena pertemanan mungkin bisa juga berlangsung seumur hidup. Bahkan Sahila adalah satu-satunya sahabat yang dipikir mantan yang memberikan penguatan kepada Vicky Prasetyo pada saat di tahanan, dan ini harus kita hargai, dan jarang sekali di dunia ini kita bisa melihat persahabatan seperti ini, Dokter Vicky. Ya, luar biasa sekali staf ahli. Suster, berikan sedikit gambaran tentang persahabatan. Menurut suster pandangannya seperti apa? Ya, bingung gua.
Persahabatan. Ini di-break dulu. Kalau Persahabatan persahabatan, itu. Persahabatan itu intinya bagai kepompong. Tapi Pakai ini kepompong dong, gitu aja. Mengubah ular menjadi kupu-kupu. Putri Indonesia begitu. Apa jadi kepompong? Intinya persahabatan Iya. itu saling Support satu sama lain. support, itulah itu Tulus yang paling penting. ya. Itu dalam ada ketulusan, saling menghargai, saling mendukung, Iya. dan menurut aku yang paling penting dalam sebuah persahabatan atau pertemanan sama-sama membawa ke arah yang lebih baik. Yes, ya sih yang penting tulus juga sih, karena kalau misalkan nggak tulus jarang banget persahabatan bisa tahan sampai bertahun-tahun gitu. Benar, Jadi benar. yang namanya sahabat ya Saling sahabat menguatkan. sampai kapanpun. Ya, konklusi terbaik adalah Asik. Dok, tunggu ya. seorang vokalis Scorpion, Haji Saifuddin, dia pernah bilang bahwa kehidupan itu seperti arti dari perjalanan. Dan persahabatan itu selalu akan menjadi sebuah ujian. Maka di saat kau hebat, maka lihat dan bertanya kepada 3 teman yang ada di sekitarmu. Apakah dia bisa berpikir baik, apakah dia bisa menjadikanmu lebih baik, atau dia akan lebih menjerumuskanmu kepada hal yang kurang baik. Dan sahabat tidak mengubah seperti apa yang dia inginkan, tapi sahabat selalu ada di saat dirindukan dan kesulitan. Terima kasih, Dok. sampai ketemu lagi. Sebentar. Apa? Saya selama kerja bareng sama Vicky Prasetyo, saya sering banget ngelihat filosofi edukasi, tapi saya belum pernah sama sekali dibikinin filosofi edukasi. Bisa Kak, dokter wakilin Vicky Prasetyo untuk bikinin filosofi edukasi. buat Kamu mau? aku? Mau. Oke, sekarang dibikinin. Ada-ada aja ya. Bikin materi lagi ya. Mau Oke. please. Hai komunitas! Hai komunitas! Filosofi! Hey! Seorang ilmuwan wanita ahli yoga di dunia, Evita Peron, Itu bukan pernah berkata kepada adiknya yang hilang saat jumba di RW 10. Siapa nama adiknya? Adiknya Evita Peron Iya. yang hilang saat jumba di RW 10, Iya. Epi. Mas Samba. Iya. Epi Mas Samba. Priyanka Kobra. Kobra maksudnya. Dokter cinta Vicky Prasetyo. Iya. Sahila Hisyam. Sahila Hisyam dan staf ahli Koko Raufi. Dan ini suster terbaik saya, Karina Nadila. Oke, terima kasih. Udah.